menghadirkan keadilan untuk Dini. Vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga. Dini diduga tewas setelah dilindas mobil dan dianiaya oleh Ronald, putra anggota nonaktif DPR RI Edward Tanur, awal Oktober 2023. Di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU sudah menyajikan rangkaian perlakuan terdakwa, potongan CCTV, dan hasil visum et repertum. Semuanya menunjukkan adanya luka pada hati akibat benda tumpul dan bekas lindasan pada ban mobil terdakwa. Namun majelis hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik punya keyakinan berbeda. Erin Tuah beserta dua hakim anggota, Mangapul dan Heru Hanindyo, menganggap Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah membunuh maupun menganiaya Dini. Kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya Dini, ujar Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik dalam sidang putusan 24 Juli lalu. Tidak hanya mengabaikan fakta-fakta yang tersaji di muka persidangan, ketiga hakim juga mengesampingkan mens rea, niat jahat dari Ronald terkait dengan tewasnya Dini yang didahului dengan actus reus atau unsur tindakan berupa melindas dan menampar korban. Dakwaan berlapis berupa pembunuhan dan penganiayaan yang diajukan JPU tidak ada satupun yang dikabulkan. Padahal menampar dan memukul sudah menjadi bagian dari penganiayaan sehingga Korps Adiaksa sangat percaya diri untuk menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara. Berbagai kejanggalan yang terjadi atas putusan bebas Ronald memecut keriuhan di publik. Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat Aliansi Madura Indonesia menggelar aksi di depan gedung PN Surabaya di Jalan Arjuno, Surabaya, Jawa Timur kemarin. Dalam orasinya, mereka mengatakan orang mencuri ayam saja bisa dipenjara 4 tahun, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Massa mempertanyakan kenapa hal itu tidak menjadi pertimbangan para hakim yang menangani perkara Dini. Sehari sebelumnya, para wakil rakyat yang duduk di Senayan, Jakarta juga mengkritisi putusan Majelis Hakim PN Surabaya. Komisi 3 DPR RI mendesak agar Erin Tuah, Mangapul, dan Heru yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald untuk diperiksa. Pemeriksaan itu untuk mengusut dugaan hakim bermain dalam putusan kasus dugaan penganiayaan oleh Ronald yang menyebabkan kematian Dini. Pernyataan keras dari Komisi 3 itu disampaikan setelah menerima audiensi keluarga Dini. Agar pemeriksaan terhadap Erin Tuah dan kawan-kawan bisa dijalankan, Komisi 3 akan terlebih dahulu memanggil Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti perkara vonis janggal terhadap Ronald. Publik mengapresiasi langkah tegas DPR. MA dan KY jangan tinggal diam atas aroma permainan hukum. Profesi hakim sangatlah terhormat, luhur, dan mendapat label Oficum Nobile. Jangan sampai profesi nan mulia tercemari oleh ulah oknum yang gemar mempermainkan hukum. Ketika hukum sudah dipermainkan oleh mereka yang dijuluki wakil Tuhan di muka bumi, itu akan meruntuhkan wibawa lembaga peradilan di mata para pencari keadilan. Publik tentu tidak ingin situasi itu menimpa lembaga peradilan selaku benteng terakhir dari penegakan hukum. Lebih dari itu, kematian Dini jangan sampai sia-sia. Ia harus menjadi simbol perlawanan bagi manusia-manusia keji yang gemar menganiaya perempuan. Total pelaporan kasus kekerasan perempuan dalam 8 tahun terakhir yang tercatat di Komnas Perempuan ialah 3.263.585 laporan. Angka tersebut bisa dikurangi asalkan semua pihak termasuk lembaga peradilan mau ikut ambil bagian. Jangan tutup mata terhadap perkara kekerasan berujung maut yang barang bukti serta kesaksiannya sudah begitu terang benderang disajikan di pengadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.